Ini pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan Manhajus Salikin ya. Sebelum kita mengkaji kitab Manhajus Salikin, ada beberapa pendahuluan yang sudah kita terangkan terkait dengan pembahasan fikih taharah dan sholat ya. Secara ringkas. Nah, yang terakhir kita telah membahas tentang furudul wudu. Syurutul wudu, furudul wudu. Sekarang nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kata beliau, nawaqidul wudu'i wa hiya sittatun. Pembatal wudu itu ada 6. Jadi Syekh Ibnu Baz beliau berkata pembatal wudu itu ada 6. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Pembatal pertama adalah ketika ada yang keluar dari 2 jalur. Ketika ada yang keluar dari 2 jalur. 2 jalur itu apa maksudnya? Kubul dan dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 jalur ini, kubul dan dubur, maka batal wudunya. Yang keluar dari 2 jalur ini apakah sifatnya sesuatu yang biasa atau sesuatu yang tidak biasa? Di luar kebiasaan. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi dohirnya Syekh Ibnu Baz beliau memutlakan bahwa kalau ada sesuatu keluar dari 2 jalur ini, salah satu dari 2 jalur ini, maka batal wudunya secara mutlak. Apakah yang keluar itu sesuatu yang lazim? Sesuatu yang lazim ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil, itu kan sesuatu yang lazim ya, itu kan jelas. Atau sesuatu yang jarang, misalnya apa? Keluar apa? Ya. Bisa dicontohkan misalnya keluar rambut ya. Atau keluar darah ya. Atau keluar misalnya apa? Cacing. Maka itu semuanya membatalkan wudu. Karena apa? Keluar dari 2 jalur. Dari apapun yang keluar dari 2 jalur itu membatalkan wudu. Apakah yang biasa keluar, yang lazim keluar, buang air besar, buang air kecil atau ketut, atau yang sifatnya tidak lazim, tidak biasa seperti tadi itu, darah atau nanah atau rambut, ya, misalnya keluar, atau cacing. Akhirnya pendapat Syekh Ibnu Baz beliau berpendapat itu semua membatalkan wudu. Ini yang pertama ya. Pembatal pertama Pak, ketika ada sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Yang kedua, al-kharij al-fahish ad-najis minal jasad. Keluar sesuatu yang menjijikan dan najis dari jasad kita. Keluar dari jasad kita sesuatu yang menjijikan dan najis, walaupun tidak keluar dari 2 jalur tadi. Misalnya apa? Keluar dari jasad kita, tubuh kita, sesuatu yang menjijikan dan najis. Keringat, najis atau tidak? Ya. Walaupun kecut, ya, kaci, tapi apa? Keringat najis atau tidak keringat? Tidak najis. Ya. Kalau kalian sholat keluar keringatnya batal atau tidak? Tidak.
Air ludah najis atau tidak? Tidak. Dahak najis atau tidak dahak? Tidak ya. Misalnya kalian lagi flu berat, lagi sholat flu berat, keluar apa misalnya nggak bisa ditahan, keluar apa? Ingus misalnya dari hidung, atau mungkin dahak. Dikeluarkan kalau apa? Memang nggak bisa ditahan, mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, ketika keluar itu tadi, batal sholatnya tidak? Ketika sementara kalian sholat keluar ingus kalian, atau keluar nggak bisa ditahan, dahak keluar, kalian buang, batal atau tidak? Tidak. Jijik atau tidak itu? Ya, tapi nggak najis, ya, nggak najis. Yang membatalkan itu kalau ada sesuatu yang menjijikan dan najis keluar dari tubuh kita. Seperti apa? Seperti muntah, kalau muntahnya banyak, atau darah, kalau darahnya keluar apa? Banyak. Baik. Ini menurut pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz, ya. Tidak hanya yang keluar dari dua jalur. Kalau selain dua jalur ini, kalau keluar sesuatu yang najis dari tubuh kita, maka batal. Dicontohkan muntah dan apa? Darah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, apakah muntah itu najis, darah itu najis. Tapi pendapat di sini mengatakan kalau yang keluarnya seperti itu menjijikkan dan najis, maka batal wudunya. Jelas ya? Yang ketiga, wa zawalul aqli bi naumin aw ghairihi. Hilangnya kesadaran akibat tidur atau selainnya. Nah, ini juga ya. Tidur yang sampai menghilangkan kesadaran kita, itu yang membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidur apa namanya itu? Yang nggak serius, tidur apa? Tidur ayam, tidur ayam-ayaman ya. Itu tentunya tidak membatalkan wudu. Ukurannya itu yang membatalkan wudu, tidur yang membatalkan wudu adalah kalau kalian tidur, misalnya keluar sesuatu dari dua jalur, kalian tidak sadar, itu berarti tidurnya tandanya nyenyak, itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau kalian tidur, kalian yakin kalau ada keluar sesuatu dari dua jalur, pasti saya tahu. Nah, berarti itu apa? Tidurnya tidak nyenyak. Tidurnya apa? Tidak nyenyak. Seperti kalau Jumatan, sering tidur atau tidak kalau khotbah Jumat? Tapi itu tidur ayam-ayaman ya. Tapi nggak selayaknya lagi khutbah tidur, mendengarkan khotbah tidur. Yaitu ukurannya ya, tidur yang apa? Membatalkan wudu, yaitu tidur yang ketika tidur yang kita yakin kalau saya tidur ini, kalau misalnya keluar kencing atau keluar sesuatu dari dua jalur saya nggak sadar, nah itu berarti tidur nyenyak, batal wudunya itu. Tapi kalau kalian tidur, misalnya tidur pas murojaah, pas halaqah pagi, misalnya halaqah itu biasanya sering ngantuk. Ya, misalnya karena kecapean ngantuk ya, pas halaqah. Tidur-tidur yang seperti ini kenapa? Kita yakin kalau misalnya ada sesuatu keluar dari dua jalur, pasti kita sadar kan? Nah, kalau tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Baik. Dan hilangnya kesadaran selain karena tidur, bisa juga apa? Pingsan.
Pingsan juga membatalkan apa? Wudu. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, masul farj bil yad qubulan kana au duburan min ghairi hailin. Ini yang keempat ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan bagian depan atau kemaluan bagian belakang ya, baik kubul ataupun dubur, dengan tangan tanpa ada penghalang. Ini yang keempat ya. Masul farj ya, memegang kemaluan dubur atau kubul dengan tangan tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Artinya langsung tangan kita yang pegang, itu batal wudunya. Tapi kalau ada penghalang, misalnya apa? Baju kita, celana kita, ya, itu tidak membatalkan. Jelas ya? Yang membatalkan itu kalau apa? Kalian sentuh tanpa ada apa? Penghalang, kulit dengan kulit. Nah, itu yang membatalkan itu. Tapi kalau ada penghalangnya, kalian ada penghalangnya, ini yang membatalkan. Ini yang keempat. Yang kelima, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Pernah makan unta? Hah? Kalau susu unta gimana? Batal wudunya tidak? Hah? Yang membatalkan wudu itu di sini pembatal yang ke berapa? Yang kelima ya? Ya, makan daging unta. Kalau susu unta? Hah? Tidak ya. Yang membatalkan itu daging untanya, makan daging unta. Kalau susu unta yang nggak membatalkan wudu. Kalau sup unta, ya kalau ada dagingnya yang batalkan wudu. Kalau kuahnya saja, ya enggak. Terus yang keenam, ar-riddatu 'anil Islam, murtad, keluar dari Islam. Karena orang yang keluar dari Islam berarti apa? Gugur seluruh apa? Amalannya. Termasuk apa? Wudunya batal. Setelah wudu murtad ya. Secara otomatis apa? Batal wudunya. Yang keenam. Nah, yang terakhir ya. Ini 6 pembatal wudu. Baik. Nah, di sini ada beberapa yang ditanbih oleh Syekh Nubas. Yang pertama tentang mencuci atau memandikan mayit, apakah membatalkan wudu atau tidak? Kata beliau, memandikan jenazah yang benarnya tidak membatalkan wudu, kecuali kalau apa? Kecuali kalau menyentuh kemaluan mayit tanpa apa? Tanpa apa tadi? Tanpa penghalang. Itu membatalkan wudu. Karena tadi sudah disebutkan ya bahwa pembatal wudu itu adalah menyentuh kemaluan dubur atau kubul dengan tangan tanpa penghalang. Baik punyanya sendiri atau misalnya anak kita ya, kita cebok anak kita pegang, batal wudunya. Kita wajib apa? Mengulang wudu. Baik. Terus yang berikutnya yang beliau tampil juga di sini adalah masul mar'ah, menyentuh perempuan. Biasanya sering ya di kalangan orang-orang awam apa?
jangan mendekat, saya sudah wudhu, nanti batal wudhuku. Nah, apa namanya, mau menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, kata beliau, masul mar'ah la yanqudul wudu mutlaqan sawa'un kana dzalika an syahwah aw ghairu syahwah fi asahhi qaulai al ulama ma lam yakhruj minhu syai'un. Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak, kecuali kalau ada sesuatu yang keluar, itu baru apa? Membatalkan wudu. Tapi secara umum menyentuh perempuan itu tidak membatalkan apa? Wudu. Jelas ya? Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Jadi pembatal wudu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz berapa tadi? Ada berapa? Ada 6 ya? Ada 6. Adapun memandikan jenazah dan apa yang tadi menyentuh wanita itu beliau berpendapat tidak membatalkan apa? Wudu. Baik. Selesai. Sekarang kita lanjutkan pembahasan di kitab Manhajus Salikin. Sekarang kita akan mulai mengkaji kitab Manhajus Salikin.